Hadir kok, terima kasih sayang. Kalian mau bahas apa? Bahas apa hari ini yang panas ya? Itu bisa. Apa namanya? Biar mereka ngomong sendiri, mereka selesaikan sendiri, nanti juga selesai. Yang satu Bang perkara RD. hukum masuk perkara hukum, yang satu mau Bang damai, RD. ya Sayang, silakan maaf, dipotong Bang didamaikan. RD. Jadi Bang gitu RD. kok, permasalahan ini sudah ini Bang sudah RD. sudah capek banget. Bang RD, maaf saya potong. Itu di bawah ada Tenovi itu. Coba sampaikan salam sayang gitu dulu. Iya kan saya sama Tenopi itu selalu bahasa saya nggak pernah saya ngomong kasar sama Tenopi. Oh. Semenjak kejadian saya melanggar etik ya. Ya untuk Tenopi bersabar karena saya juga udah bukan lagi kuasa hukumnya Agus. Bahkan saya juga dijelek-jelekin ya sama rekan sejawat saya. Ya ada saatnya saya juga meletakkan apa namanya darah yang mendidih ini kepada orang-orang yang memang saat ini merugikan saya. Jadi saya sudah tidak ada hubungan hukum dengan Agus dan saya sudah dinyatakan diberhentikan. Kalau kemarin saya masih menjadi kuasa hukumnya Agus. Ya pertemuan kemarin sebetulnya saya melihatnya udah mau damai ya kan. Itu kalau ada beliau walk out itu kan juga harus dihargai ya ketidaksepahaman itu. Karena mohon maaf koreksi ya. Kalau saya jadi seorang lawyer, saya kan mempertaruhkan hidup dan mati saya, segala apa yang saya punya itu buat klien saya. Itu kalau kemarin ada saya di posisi Tenopi, nggak bisa itu seorang lawyer nunjuk-nunjuk kayak begitu, nggak bisa karena kan etika mediasi ini kan tidak seperti itu, kecuali mungkin konteksnya di pasar ya, di pasar atau di terminal sah-sah saja lah. Jadi gitu. Tapi dalam hal ini juga saya melihat kemarin Farhad Abbas menyampaikan kepada Tenopi bahwa Nop, kalau lu mau laporin tentang narkoboy laporin aja nih segala macam, gua bantu segala macam. Jadi kan salahnya saya itu begini, sebentar saya jelasin. Saya direkam pembicaraan saya ketika saya mau bela seorang Salsabila. Karena sesuai dengan hati nurani saya. Dulu anak saya pernah keguguran di dalam kandungan, sedihnya sampai 2 tahun saya nggak hilang. Ini ada orang di depan saya keguguran, ceritanya begini gitu kan. Ya saya secara tidak langsung ngomong sama rekan-rekan, saya mau bela Salsabila apapun yang terjadi saya bilang. Terus mengenai dengan Bang Paratabe, ya saya mundur gitu kan, karena saya lebih tepat membela orang-orang seperti Salsabila. Waduh, marahnya kayak setengah mati kan begitu. Nah sekarang posisinya saya dipelintir-pelintir di situ segala macam. Saya masih nahan sabar. Harusnya hari ini saya ada di cumi-cumi interview ya, saya mau ledakan di situ. Tapi juga ada juga dari lembaga yang mempertimbangkannya. Bang, gimana kalau laporan balik untuk FAH dari pencemaran nama baik segala macam? Nantilah saya pertimbangkan dulu, saya bilang, karena saya dari awal saya setelah meminta maaf sama Tenopi, di situ saya mundur dan saya menjaga kondisivitas selama hampir pas sekarang 1 bulan Ci. Selain 2 kali saya interview kemarin karena saya ada hal-hal yang harus saya kantor, saya tidak pernah lagi berbicara. Mohon maaf terlalu panjang, silakan. Mumpung ada Nggak apa-apa, silakan Bang RD, nggak apa-apa. Jadi maksudnya begini, kalau sebenarnya Bang RD itu dalam situasi kayak gini itu adem gitu ya lihatnya Bang RD itu. Nah kalian juga para netizen nggak boleh kayak gitu. Yang penting kan Bang RD kan udah tidak tersesat ke rawa-rawa gitu loh. Sudah kembali. Pokoknya biasanya kalau yang di room ini udah ke bawah adem juga dia. Kalau biasanya kayak gini. Kan ini kan salah satu saya mempertemukan 2 orang yang yang kemarin inilah ya Bang RD kan kemarin tersesat ke rawa-rawa. Jadi sekarang Bang RD itu udah kembali ke Ibu Pertiwi dia. Novianti Pratiwi maksudnya. Tidak boleh gitu sayang. Tenovi aja orang baik. Tenovi saja orang baik. Tenovi saja memaafkan kan. Memaafkan. Tapi memang sih draftnya itu masih disimpan Tenovi. Tapi Tenovi kalau begini kan kelihatannya adem gitu kan.
Adem bawaannya kalau kayak seperti ini gitu. Drama halu ada yang mau ditambahkan mungkin untuk Bang RD? Karena ini Bang RD salah satu yang nyumbang ke Salsabila kemarin gitu. Coba Bang RD, coba. Oh, cobalah Bang RD ke aku aja, aku mau 5 juta. Emang kamu apa? Keguguran. Keguguran apa kamu? Hari ini mau ngebahas apa kok? Nah, jadi begini ya, kalau kalian bilang sembilan naga itu siapa, saya bantu jawab. Sembilan naga itu adalah orang yang menurut menurut banyak orang, sembilan naga itu adalah orang perkumpulan orang terkaya di Indonesia. Berpengaruh ya, ya betul. Berpengaruh, jangan bilang berpengaruh, jelek kan, nanti dipikir ini Indonesia yang kuasai, enggak. Orang terkaya di Indonesia, ya sembilan naga. Sembilan naga pun kalau dengar si Giant itu ngomong, pasti sembilan naga ngapain kau sebut-sebut nama aku? Pasti begitu itu. Orang kaya itu nggak mau ribet. Paling-paling kalau ditanya sembilan naga ini ya, kau kenal ini sama si Giant ini? Pasti sembilan naganya jawab, gak kenal aku. Pasti dia mau jawab begitu. Percaya sama aku. Terus ngapain dia bawa-bawa segala ya, Mercy, uang 3M. Aku itu kalau aku yang ngomong seperti itu, aku bilang aku ya, jangan disomasi. Kalau aku ya punya uang nanggung-nanggung begitu, aku nggak akan ngomong. Pura-pura aja gitu, pura-pura aja maksudnya aku itu biasa-biasa aja gitu. Padahal sombong juga gitu kan. Tapi nggak akan kukatakan itu kecuali saya punya harta mungkin kayak Yusuf Hamka gitu kan, yang punya tol itu. Nah, kalau yang punya tol itu, aku itu apa namanya? Baru aku itu baru enak kita ngomongnya gitu. Baru ngomongnya itu nggak usah, kalau mau ngasih aja kalau memang kaya gitu loh. Nggak usah pakai acara penyiraman segala macam. Dan di sini saya tekankan sekali lagi ya, orang kalau mau ikut pusaran kasus itu baca dulu. Sejelek-jeleknya RD Lau, dia baca itu kasusnya. Ini nggak ada ucuk-ucuk datang dia. Ucruk-ucruk datang dia. Dia tidak tahu di mana 3.100 orang yang ada di sini. Di mana pernah Tenovi dan Bang Denso bilang bahwa dia tidak mementingkan pengobatan. Kapan dan di mana? Tolong di-share ke saya. Kalau ada dia ngomong seperti itu ya, saya tarik ini kata-kataku, saya minta maaf. Iya, saya tarik kata-kataku ini, saya minta maaf. Tenovi sama Denny Sumargo itu selalu mementingkan pengobatan Agus. Oh my God, lu ucuk-ucuk datang, lu ngomong Tenovi sama Denny Sumargo tidak mementingkan. Oh my God, itu pakai bahasa Inggris lagi aku. Oh my God, why? Sekarang Tenovi itu tidak pernah, dan mereka itu ya orang-orang Tenovi dan Densu itu dia ada di garda terdepan untuk ngobatin mata. Yang tidak mau ngobatin mata itu siapa? Siapa dari awal? Ya, jadi jangan begini loh. Kalau kau baru bangun itu janganlah pergi kompres gitu. Jangan kalian pergi kompres gitu kalau lagi baru bangun. Ngopi dulu gitu loh kalau baru bangun itu. Jangan langsung ditelepon kan sama si F kan. Iya datanglah dia. Dia datang gitu loh. Dia datang terus baru bangun gitu. Apa yang dia katakan itu aku juga pun tidak mengerti gitu loh. Aku nggak mengerti apa yang dia katakan gitu loh. Orang kalau preskon itu ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong gitu loh. Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Yang penting ada aja gitu. Yang penting keras gitu. Mau ada isinya nggak ada isinya, yang penting apa? Terus gak usah kau bawa 9 buah naga ya. Buah naga itu udah pasaran di Indonesia itu udah bagus pasaran. Jangan sampai gara-gara kata ini ya buah naga penjualan buah naga ini merosot tajam ya. Jangan bahas-bahas buah naga ya. Buah naga udah bagus buah naga. Begitu, dan maksudnya saya begini loh. Kalau memang lu gentle ya, lu ada masalah sama Denny Sumargo gitu kan, ya enggak apa-apa. Semua manusia itu punya masalah gitu loh. Tapi dengan saya sebagai netizen aja lah ya, perwakilan kalian semua, biar nggak disomasi ya. Jadi kalau seandainya kau ada masalah sama si siapa, thank you. Masalah dengan si siapa gitu loh. Jangan nebeng di kasus ini.
lawan itu Denny Sumargo, lawan Denny Sumargo kan. Kalian, kalau aku nggak takut, nggak mungkin Denny Sumargo mau somasi saya. Kalau memang kau nggak suka sama Denny Sumargo, lawan dia, jangan nebeng. Itu baru ku acungin jempol ya. Sembilan Naga, Mercy, Mercy gara-gara ngomongin Mercy ini apa namanya, sahamnya Mercy ini bisa turun tajam, ini turun tajam. Dan maksudnya begini loh, Sembilan Naga itu kan, Sembilan Naga kan kasihan gitu loh. Terus sakit dulu ini si Giant ya. Saya membahas masalah Om Bayem. Nah, ada nih Om Bayem. Mau bahas siapa dulu ini? Om Bayem apa Buah Naga? Coba yang serius dulu kalian. Kalian ngomong dulu. Buah naga. Oh, Buah Naga dulu. Coba Om Bayem apa Buah Naga? Lagian ya, engkau kayaknya dagang HP-nya lagi sepi dah kayaknya dah. Mau apa? Om Bayem apa Om Bayam? Sob Bayam, Sob Bayam aja deh ya. Sob Bayam apa Buah Naga? Bahas Buah Naga. Oh, aku ikutin. Mr. Wan beli lampuku loh, aku ikutin dia lah. Buah Naga. Oke, Buah Naga aku bahas ya. Jadi permasalahannya begini ya, Buah Naga. Saya ini kan Cindo, lu juga Cindo kan gitu. Kemarin ada permasalahan Ivan Sugianto ini gitu loh, udah mencoreng, mencederai ya Cindo-Cindo yang ada di Indonesia ya, termasuk saya Cindo yang jiwa nasionalismenya mungkin lebih tinggi daripada orang Indonesia asli. Saya Cindo tapi ini mencederai. Jadi jangan gini loh Buah Naga gitu loh. Buah Naga itu nggak boleh kayak gitu loh. Jadi kami pun yang Cindo ini kok liatin Buah Naga itu, kami pun ikutan ini loh, ikutan apa namanya ya, ikutan mau guling-guling aku denger gitu loh. Udah pinter diem-diem cicing di situ gitu loh. Saya kira dia mau ngomong apa gitu loh, Buah Naga itu. Saya kira dia mau ngomong apa. Ternyata ya Tuhan, waktu saya dengar dia preskon, ini apa? Begini. Waktu Buah Naga itu jelek-jelekin Densu, bahwa Densu itu tidak punya usaha. Tolong ya, katanya Densu nggak punya usaha. Tolong ya, saya kasih tahu ya. Makanya kalau makan itu makan yang produk-produk nasional Indonesia, UMKM, burger Bangor. Tenovi bilang sama Denny Sumargo, AdSense, burger Bangor ya. Siapa yang suruh gara-gara AdSense saya belibet-libet. Kalian di sini ada nggak kalian yang makan burger Bangor? Biar aku nggak dibayar, biarin lah ya, biarin aja lah ya. Siapa tahu bisa kali Bang Densu. Burger Bangor ya. Yang belum follow dulu. Terus 3.500 orang di sini ya. Kalian jangan bilang kalian itu ternovi. Kalau kalian yang ada di sini 3.500 orang tidak ada yang follow Tenovi. Coba di follow Tenovi, follow dulu, baru kalian keluar, follow dulu. Jangan sampai kalian tuh, masa kita punya ini apa namanya, punya fans kayak gini kok nggak sampai 1 juta. Buktikan bahwa kita ini ternovi, bukan Tenovi yang titip pesan ini. Enggak, saya nggak dibayar, enggak apa-apa, memang yang belum. Nah, kalau kirim barang kira-kira siapa namanya itu, si Buah Naga itu ya. Kalau kirim barang dia pakai apa? Pakai apa dia kirim barangnya itu? Lion Parcel enggak dia pakai? Punya siapa itu bos? CEO-nya siapa itu bos? Yang benar kau bos kalau ngomong ya. Makanya apa ya? Kalau habis pingsan itu bangun itu, tolong itu ngopi dulu gitu loh, biar kita itu udah apa ya namanya ya? Nggak gini. Terus katanya Densu itu katanya suka cari perempuan kaya. Biarin dia cari perempuan kaya, suka-suka dia. Kalau kebetulan dia dapat yang kaya, jangan iri dong gitu loh. Biarin aja dia dapat yang kaya. Agnes Monica aja terdensu-densu, apalagi kita gitu loh. Capek kan. Nah, kalau dia dapat orang kaya itu, biarin aja dia dapat orang kaya. Kenapa memang? Iya. Kalau laki-laki itu ya, kalau ngomong itu tolong ya ditakar-takar. Jadi laki-laki itu kalau ngomong tolong ditakar-takar. Jangan kau yang lain-lain kau bahas gitu loh. Yang masalah perjodohan orang lah dibahas. Ayo Tenovi mau ngomong, silakan Teh.
Sabar Koko, sabar. Tolong dikode-kode dulu Densu kan, siapa tahu ini kan apa bocor halus ini. Nah, jadi kalau yang mau ngomong-ngomong ya, biar saya nyerojos itu saya rem lagi. Ayo, Tenovi, gimana tadi pertemuannya di itu di kementerian teh? Alhamdulillah lancar semuanya. Ketemu sama Gusmen, ketemu sama Pak Wamen. Alhamdulillah ini awal dari apa ya kolaborasi kita nanti insya Allah ke depannya jauh lebih baik. Seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan ini Teh. Tete kan tadi kan otomatis kan salaman dengan Yusuf Hamka. Bagaimana rasanya salaman dengan yang punya tol dan Betul. yang punya aset triliunan? Coba. Seneng lah, seneng banget. Beliau juga humble sekali, baik banget. Ya, pokoknya the best lah. Tapi ini sebenarnya bukan pertama kali ketemu. Oh gitu Teh. Ada yang pertemuan tertutup itu ya? Iya, yang aku share tuh ada fotoku. Nggak, Ini bukan pertama kali. saya pikir gini loh Teh, kalau salaman dengan Koko Cimot gitu kan agak panas gitu, panas. Halo, apa kabar? Habis ini giliran aku ya Teh yang meledak-meledak. Pak Erdela, apa kabar Pak? Bang RD. Asam lambung mana sih nih? Masukin ke asam lambung kok. Sehat Bang Pak? RD. Oke, gitu guys. Nah, itulah backgroundnya itu. Kalau seandainya Tenovi ya yang ngomong itu begitu guys, halus. Kalau saya ngomong meledak-ledak gitu loh. Memang begitu, memang karakternya itu gitu. Jadi kok kalian itu jangan sama-samakan aku diriku dengan dirinya, gitu loh. Bang Sultan, welcome. Banjai. Ini rame-rame ada apaan sih nih? Kok ribut-ribut Membahas aja buah berisik naga, bener. membahas buah naga. Kasih sama Bang Jainuddin. Bahas buah naga sama Ya ini. pakai somasi gue laporin. Buah naga yang mana yang merah? Buah naga, bahas buah naga sama Om Bayam. Oh ya udahlah, biarkan mereka. Tenopi kan udah ketemu ke Mensos tuh. Oh ini Gitu. Bang Jainuddin, sombong banget kamu sama saya nggak salam dulu. Ya apa ini ya? Saya kayaknya baru ketemu, baru kenal nih. Oh, kurang ajar kali kau. Jangan gitulah sama saudara itu. Di WA, Ya. di WA bisa di WA nggak ada respon, nggak ada apa nih? Saya bilang jangan-jangan udah kiblatnya udah balik lagi nih. Enggak, ketularan jadi orang sombong. Jadi Bang Jainuddin, kalau hari ini nggak salam berarti masalahnya WA nggak dibalas gitu. Jangan begitu. Tetap berkomunikasi dengan baik. Ya pastilah, pastilah. Ya, Lalu oke, itu reuni dulu Kak. Reuni dulu, silakan Pak. Kita kasih waktu. Dan saya tengahin gini loh, kalau bapak-bapak ini ya, kalian ingat, kalian itu berkumis, berbulu. Jadi kalian kalau masalah cuman tidak dibalas BA, tolong jangan kayak mama-mama. Silakan lanjut. Nah, ajar Koko itu sering bela saya. Jadi gini, Bang Jainuddin, saya mau sedikit bicara terkait apa namanya. Saya kan waktu ditelepon sama mantan rajamu itu, saya nggak bales. Tahu-tahu saya dia WA banyak, terus saya nggak baca ya, cuman nggak ada respon lagi karena kan sudah diblok. Nah saya dapat informasi dari Bang Jainuddin. Cuman Bang Jainuddin gini, kalau mau saya jujur ya, saya nggak tahu kenapa saya hari ini dibenci, diserang martabat saya habis-habisan segala macam. Tapi saya baru merasakan situasi kayak sekarang ya. Terlepas mantan rajamu itu ngompor-ngomporin masalah di mediasi kemarin. Nopi, saya bantu kalau mau apa namanya proses RD Law yang narkoboy biar cepat masuk kan gitu. Kalau saya ngomong kan beletak-beletuk apa adanya aja Bang Jainuddin. Saya cuman gini aja.
statement dia itu berbeda dengan statement yang sebelumnya. Kan nggak perlu saya bongkar kalau saya juga dapat bahan dari siapa. Ya, cuman saya nggak mau seperti yang orang lain. Lebih baik saya diam dan berkata yang baik, Bang Jainuddin. Cuman yang saya sayangkan begitulah ya. Saya juga sama temperamen. Orang nggak ada yang bilang Erdelo itu orangnya kalem. Saya kalau ngegas kan gitu. Tapi mungkin nanti gasnya pas di balapan aja, Bang Jainuddin. Jangan di jalan rame dulu, nanti berbahaya kepada orang lain. Terus begini, yang mau saya sampaikan kepada saudara Bang Jainuddin bahwa ketika kemarin kita juga berseberangan, kita juga sama-sama membela Ustadz ya. Saya disertakan sebagai kuasa hukum, itulah seorang advokat. Jadi kalau di sini ada masalah, di luar itu kita nggak ada masalah kan gitu Bang Jainuddin. Tapi di ruangan Koko yang terhormat ini saya menyampaikan Bang Jainuddin tolong dijawab ya pertanyaan saya. Dengan menyisakan suatu permasalahan yang sekarang memang saya juga lebih buruk di mata publik dan netizen. Tapi jujur Bang Jainuddin, hati saya tuh lapang banget. Hati saya tuh nyaman banget Bang Jainuddin. Jadi saya belum pernah dalam menangani kasus perkara Agus ini saya merasakan hati saya yang nyaman dan damai setelah saya dibuang. Bahasanya go to hell ya kan, silakan kamu pergi segala macam. Itu perasaan saya tuh nyaman. Menurut Bang Jainuddin rasa nyaman itu gimana? Coba jawab saudaraku. Kan Ya, acaranya curhat kok, santai aja kok. Silakan. ini kayak Mama Ini Dede curhat yuk. bukan curhat Bang Densu, curhat Koko ya. Silakan Bang Jai. Ditalak, balak tilu. Nggak, seakan-akan Ya. cinta itu bertepuk sebelah tangan, ditinggal pada saat sayang-sayangnya. Oke, silakan Bang Jai. Ya beruntunglah Bang Erdelo berhadapan dengan Teknopi yang baik ya, yang masih mempertimbangkan segala sesuatunya, nggak gerasak gerusuk bikin laporan. Coba kalau misalkan Teknopi memiliki hati yang sama, wah udah ruwet urusan negara ini. Polisi udah pusing ngurusin laporan, ya enggak? Jadi itu juga sebuah sesuatu yang harus dimaknai, diambil hikmahnya gitu loh. Makanya saya lebih baik tidak banyak berkomentar di media sosial tentang yang satu ini. Sebenarnya saya juga udah empat. Tadi juga Koko juga udah curhat gitu loh. Sebenarnya udah gedek gitu dengan yang satu ini. Cuma di sisi lain kan ada orang baik yang perlu diselamatkan. Seperti itu, Bang RD. Jadi begini, kalian itu nggak usah main raja-rajaan, udah nggak zaman main raja-rajaan. Sekarang lagi zaman kita kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, Novianti Pratiwi maksudnya. Lanjut. Lanjut. Halo, silakan halo. Halo. Sing Bang Erdilo sama Bang Sultan reunian dulu. Mau Oh ya, oke. Udah ah. Jadi Bang Jainuddin, jangan kau bilang di sini bahwa kemarin Bang Jainuddin juga masuk bersama kantor hukumnya, mungkin paling banyak ya yang saya ngomong statement 50 lawyer kan begitu. Tapi sebetulnya saya mengantisipasi saja sebetulnya. Tapi saya nggak mau ke situ dulu. Tapi kemarin mungkin 3 hari yang lalu ya, saudaraku Bang Jainuddin kita komunikasi dan saya acungi jempol dengan intuisi hukumnya Bang Jainuddin dalam perkara Agus dan Nopi. Beliau menyampaikan hanya nunggu waktu saja, Bang Erdelo nanti akan merasakan lebih seperti saya, benar. Terus nggak perlu Bang Erdelo dengan berstatement seperti itu, jaga-jaga perlu, tapi nanti akan memperkeruh suasana. Beliau adalah orang bijak sebagai sahabat yang menyampaikan kepada saya suatu terminologi pamannya Rasulullah yang mengatakan diam atau berkata yang baik Bang Erdelo untuk saat ini, karena Bang Erdelo namanya sudah sangat tidak baik di depan netizen, tapi dengan cara-cara kita bersahabat saling memberi masukan, nanti Bang Erdelo juga akan pulih seperti nama saya yang memang nama saya juga banyak dibully waktu bela Agus kan gitu. Tapi setelah perlahan saya mundur dan alhamdulillah saya mendapatkan ketenangan. Jadi Koko dimaknai saya tujuannya masuk grup ini, saya janji saya mau belanja ke Koko, tapi saya juga ditanya yang lain. Akhirnya saya dengan Bang Jainuddin adalah orang yang paling tenang di dunia ini. Terima kasih Bang Jainuddin. Lanjut.
kalau belajar sama Koko harus bayar premium sama saya ini. Belanja. Lampu cuma 100.000 Bang Jai. Ya Tuhan, mau pakai dapat premi. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Nah, ini merepet ini biar rame nih ya. Kembali lagi. Kalian mau bahas apa? Buah naga apa Om Sayur? Om Sayur, Om Bayam. Marco mau nanya dulu kok. Oke, siap. Mungkin ini timing yang tepat ya, Pak RD Lau, saya menanyakan kondisi saat ini gitu. Yang pertama, saya emang mendengar Bapak adalah permintaan maaf sama saya gitu di salah satu infotainment gitu yang saya lihat dan saya dengar. Tapi kenapa di dalam percakapan minta maaf Bapak selalu menyelipkan kata-kata yang intinya tetap ada mengintimidasi saya tentang laporan, tentang ini, tentang itu gitu. Itu maksudnya apa Pak? Apakah itu terlihat ketulusan Bapak melakukan permintaan maaf atau hanya seperti apa Pak? Boleh dijelasin nggak ya Pak? Saya beberapa kali menyampaikan kalau saya meminta maaf kepada siapapun bagi orang yang tersinggung, ya. Tapi kan Tenopi tahu kan, waktu kemarin di Komal, saya sebetulnya jujur nggak tersinggung sama Tenopi. Saya mendapatkan tekanan dari ruangan yang waktu itu juga ada Tenopi ya. Saya bilang, ini saya sudah minta maaf, saya bilang. Terus saya juga ada yang mereport ke saya dari dari salah satu netizen, Bang. Itu Nopi bilang ke Abang ODGJ katanya. Nah, coba kirim videonya, kirim kan ke saya. Nah, setelah dikirim, saya melihat bahwa itu statement dari Tenopi mengatakan lawyer sebelah itu memang nggak sebut nama, berarti kan lawyer sebelah itu kan saya, Bang Farhat, Bang Yasin, Krisnamurti kan begitu. Cuman kan dari semua informasi tersebut ada kita kan bertemu di Komal ya, ketemu di Komal dan Tenopi berhasil mengklarifikasi kepada publik kan gitu. Nah, cuman saya untuk speak up tersebut sebetulnya memang mengakui saya salah tempat. Karena kan saya sekarang dengan Bang Firdaus Wibowo, kuasa hukum dari orang yang megang kunci dan STNK dan sana mau melakukan gugatan perdata. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, mulai saya bahkan kemarin finalnya saya sudah tidak bersama tim Agus. Saya mohon maaf saudaraku yang dari Semarang, saya tidak mau melanjutkan hal ini karena ini memang akan memperkeruh suasana. Saya bilang dan sekarang pun saya sudah tidak menjadi rivalnya Novi di dalam kasus tersebut karena saya sudah dicabut hak hukum saya. Mohon maaf, mohon izin Tenopi karena saya ada ketersinggungan saja pas di Komal itu aja. Ya mungkin kan saya tersebar di semua laman TikTok kalau saya dipermalukan oleh kuasa hukumnya saudara dengan saudara sendiri, ya itu harus juga berimbang kan. Cuman itu aja ada alasan. Setelah itu setelah tidak ada lagi berkomentar-komentar, saya juga kalem-kalem aja, baik-baik saja. Jadi munculnya statement itu bukan berarti ada lo minta maaf membuat lagi kesalahan, tapi di situ kan kita sedang panas gitu loh. Ini saya sudah minta maaf kok masih aja saya dibully, masih saya diancam-ancam ya kan, masih saya dibilangin. Saya nggak perlu bilang di sini lah karena dia lawyer sejawat saya, dia rekan sejawat saya. Saya tidak pernah menjelekkan rekan sejawat saya dimanapun berada ya, terkecuali mungkin yang akan datang ada satu lawyer yang akan saya pertaruhkan dengan nama baik saya dan harga diri saya. Terima kasih Tenopi. Tenopi silakan kalau ada yang mau ditanggapin. Iya itu aja sih kalau saya pribadi terkait yang Bapak cerita Roda 4 Semarang. Sekali lagi itu sudah pemberhentian kasus sudah lama sekali. Saya di sini adalah korban dan saya nggak pernah takut kalau kasus itu akan diangkat lagi ya atau mau bikin laporan baru di mana terserah karena sekali lagi saya jelaskan saya memegang bukti-bukti semuanya pada saat urusan di Semarang itu gitu. Itu aja sih kalau kalau dari saya nggak perlu menjelaskan juga saya siapa karena sebelumnya kan saya juga nggak kenal ya sama Pak RD Lau, saya nggak kenal sama Pak Jainuddin, tapi saya mengerti bahwa itu adalah profesi Bapak dalam membela klien, tapi alangkah baiknya untuk lain kali ketika Bapak membela klien
tidak untuk menyerang personal yang Bapak ini nggak tahu gitu dan tidak kenal ini siapa gitu. Ya, apalagi mungkin yang Bapak tahu cuman katanya, terus cuman ada foto, video, tanpa adanya bukti yang benar-benar akurat. Itu aja sih Pak. Lebih bijak lagi, lebih wise lagi dalam memberikan statement karena Bapak adalah pembela kebenaran, Bapak adalah contoh, apalagi Bapak ini kan menyuarakan di sosial media akan didengar sama banyak orang. Jujur kalau misalnya saya dibilang saya sempat marah, saya marah. Tapi kalau untuk sekarang saya nggak ada sakit hati, saya nggak ada dendam, karena saya percaya Allah itu segalanya, Allah itu maha baik. Saya serahkan kembali semua sama Allah, itu aja. Begitu ya guys. Baik, Kan, terima kasih sarannya Kanopi. Lanjut kok. Oke, jadi begini ya, itulah. Cuman tadi apa yang dibilang sama Bang RD saya mengerti gitu ya. Cuman kan memang asal muasalnya itulah Bang RD itu kan terlalu frontal gitu. Jadi begitu kata-kata itu disajikan di muka publik dan akhirnya netizen mendengar dan akhirnya panas balik lagi ke Bang RD Lau. Jadi Bang RD Lau itu jadinya nggak bisa mengatasi itu gitu, jadi tambah emosi gitu. Jadi ya mungkin kemarin sempat saya juga udah bahas sama Bang RD ya. Jadi maksudnya saya juga mengingatkan, kan kita anggap aja saudara gitu ya. Jadi Bang RD ke depannya itu lebih bijak, lebih baik lagi gitu. Nah semuanya ini siapapun, mau Tenovi, Banjai, saya gitu. Jadi ke depannya ini untuk permasalahan ini biar kita itu lebih bijak dan akhirnya kita itu lebih pintar dalam melihat situasi nanti ke depannya biar jadi tidak terjadi salah paham, kan begitu. Oke, asam lambung ada yang mau disampaikan? Asam lambung Itu Halu Drama dulu tuh, itu akun baru ya, Drama Halu Oh 2. ini, aku karena baru join, aku BNN aja dulu bagian nyimak-nyimak. Oh oke. Nggak, drama Ya, Alu itu mungkin karena kemarin disomasi sama Bang Jai, jadi dia punya akun itu ada peringatan Bang. Bukan cuman Bang Jai aja yang peringatkan dia. TikTok pun memperingatkan dia, jadi dia siap-siap di akun kedua gitu ya. Nah, 6.600 orang yang ada di sini, ya saya menggaungkan, saya mau bikin Tenovi itu 1 juta. Jadi yang belum follow Tenovi silakan di follow. Kalian mau bahas masalah apa nih? Masalah buah naga apa masalah apa? Jangan lupa kokonya juga di follow. Kalau RD lo nggak usah di follow. Ya, kalau RD Lau saya nggak berani paksa, saya takutnya nanti saya dibully. Ya boleh, yang ini yang belum bayam. Jadi ini saya ngomong ini sama sekali, ya. Kok bentar kok. Saya mau ngetes mental Bang Jainuddin, boleh nggak? Dikit silakan. aja. Bang Jainuddin, saya mau tanya, mudah-mudahan bisa dijawab dengan tepat. Kalau seandainya saya berupaya hukum untuk mantan rajamu itu, apakah kau siap jadi lawyerku? Itu aja. Kalau saya kan memang tugasnya memberikan atau melayani, memberikan jasa hukum. Jadi siapapun itu, jangankan orang sehat, orang gila juga minta bantuan hukum, saya bantu. Seperti itu Bang RD Lau. Jadi nggak usah khawatir saudaraku. Sama-sama makan nasi ya. Iya. Oke. Terima kasih. Lanjut kok. Oke, kalian mau bahas apa ini? Buah naga apa sup bayam? Subayam. Sup bayam. Sup bayam ini kayaknya saya melihat sup bayam ini ya sudah mulai nyinyir sup ayam ini. Saya ada baca dia punya komenan ya, masih kupantau belum kutenggelamkan sup bayam ya. Jadi sup bayam ini ngomongkan begini. Iya, soalnya saya itu jadi lawyernya Tenovi itu secara apa Bang? Pro bono. Pro bono, Pro bono itu apa sih, pro tidak bono? dibayar. Pro bono itu apa sih? Tidak membela hukum, membela klien tanpa dibayar sedikit pun. Oh iya. Oke. Jadi maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ada 2 advokat di sini ya, alpokat di room saya ya. Jadi begini loh, permainan-permainan kayak gitu ya kita itu sudah mengerti ya. Sekarang saya secara pribadi anggaplah saya itu tidak terlalu ini ya, nyimak masalah siapa pengacara atau apa gitu ya.
Tetapi ya menurut saya ya namanya dia dikenal satu Indonesia karena Novi. Jangan lupa gitu loh. Jangan lupa ya gitu. Jangan lupa gitu. Terus saya melihat ini ya kemarin untuk Gary yang masalah mahasiswa itu permasalahan keluar setelah si Bayam mengundurkan diri. Ya kan? Mengundurkan diri. Jadi saya boleh aja saya ada kecurigaan ternyata membocorkan hal-hal yang tidak patut dibocorkan sebenarnya kan. Jadi itu kalau saya melihat itu sudah mau ke arah melanggar kode etik pengacara. Melanggar kode etik pengacara gitu. Dan maksudnya kalau si Bayam ini kan begini. Kalau memang dia itu di tim pembela Novi, ya udah bela Novi aja. Jadi di saat Novi itu tidak berdaya dan di saat Tenovi dikerumuni aki-aki, kan harusnya dia itu sebagai orang yang dituakan ya, sebagai orang yang dituakan harusnya dia apa namanya? Harusnya dia mengambil sikap di situ gitu. Jadi menurut saya sih ya terserah aja kalian menilai yang seperti apa. Tapi kalau menurut saya sudah tidak ada respect. Saya nggak respect sama orang yang seperti itu. Terlepas dari dia tidak mau jadi kuasa hukumnya Novi ataupun mau jadi kuasa hukumnya Novi, itu sah-sah saja, bebas-bebas saja. Tapi begitu selesai gitu, jangan mulutnya itu dijaga gitu. Saya kasih contoh lagi ya. Bukannya saya itu ke RD lawan gitu. RD Lau ya. RD Lau sesilet apapun mulutnya RD Lau ada dia nih, mumpung ada dia biar nggak dikira omongan di belakang. Sejelek-jeleknya, sepetasannya mulutnya RD Lau, tapi RD Lau tidak pernah saya mendengarkan dia menjelekkan si tuan rajanya itu, tidak pernah. Makanya saya berpikir si RD Lau ini ya kayak cinta banget sama si rajanya itu gitu, cinta banget. Kayak cinta itu lagi bersemi-semi terus dia ditinggalkan lagi sayang-sayangnya. Karena saya lihat pengambilan sikap daripada si Bang RD, dia tidak pernah menjelekkan karena saking cintanya itulah. Setia banget memang. Kalian mungkin 6.600 yang ada di sini. Kalau kalian tahu Bang RD Lau, dia nggak pernah menjelekkan itu. Memang dia apa namanya ya, dia terlalu mencintai itu gitu. Jadi dia itu ditinggal lagi sayang-sayangnya kan begitu. Nah, untuk Om Bayam ini ya saya sih menurutnya kan kalau memang ini kan ada Tenovi nih, ada Tenovi di sini masih nonton lah, mungkin lagi telepon ya. Jadi begini nih, apa namanya? Ceritanya ya, begitu Tenovi ada kasus ya, terus dia ngomong nih, pasti dia ngomong begini, bukan Tenovi yang ngomong ini ya, ini akal-akalanku aja. Dia ngomong begini nih, Om Bayam ini kan, dia ngomong begini, Vi, daripada kamu itu pakai pengacara lain, kamu pakai Om aja gitu, kan. Nah begitulah akhirnya dia jadi. Padahal sebenarnya kalau saya mau bilang ya, untuk kasus sebesar ini sih sebenarnya kan harusnya itu sih yang pegang dia itu yang lebih high gitu, lebih eksklusif gitu. Seperti Hotman Paris, Otto Hasibuan kan begitu. Atau ya siapalah, atau Bang John atau apalah yang lebih ini. Nah, terus terang waktu datang kasus ini aku itu berpikir gitu, loh, kok ini pengacaranya ini emang sapose ini gitu. Siapa ini gitu. Ternyata ya udahlah, ya udah gitu loh. Harusnya kan dia sebagai orang yang dituakan, Om Bayam ini kan harusnya sebagai yang dituakan sebenarnya dia harus mengambil sikap gitu. Mengambil sikap. Jadi apa ya dibilang ya? Masalah draft itu saya udah waktu itu saya sempat nanya gitu kan, Teh damai ini Teh gitu. Jadi Teh Novi gak berani menjelaskan gitu
Yang buat draft kan dia. Terus itu draft itu kan draft dibaca dan nantinya sampai di situ disepakatin. Draft itu bukan sebuah kesepakatan. Jadi nanti kalau sampai di situ baru sepakat nggak dengan draft yang kayak begini gitu loh. Jadi ya udah nggak sepakat, berarti nggak sepakat, ya udah apa mau dikata gitu. Yang terbang-terbang ditangkap ya guys ya, begitu loh. Terus kalau masalah Buah Naga itu kan aku Cindo, Buah Naga pun itu Cindo gitu kan. Aku Cindo pesannya begini aja, karena kemarin kan waktu si Ivan Sugiono itu udah mencederai dunia percindoan di Indonesia ini ya. Tambah lagi Buah Naga ini ya. Tambah lagi Buah Naga ini semakin mencederai percindoan di Indonesia gitu loh. Jadi kalau kayaknya itu nanggung-nanggung gitu loh. Kelihatannya masalah 3M sama mobil Mercy itu jadi kelihatan kayak OKB gitu loh guys. Kalau diomong-omong gitu kayak OKB jadinya jatuhnya kayak OKB jadinya gitu loh. Kalau orang kaya beneran tuh kayak apa namanya ya? Coba kalian lihat Yusuf Hamka itu yang punya tol triliunan. Pernah nggak dia ngomong kayak begitu? Paling dia kalau orang kaya beneran ya, karena aku pun jangan kau lupa, aku biarpun ngomong begini ini aku Cina ini sayang. Jadi orang kaya beneran itu ya, coba kau lihat di BCA itu ya, yang orang yang bawa uang banyak itu pakai celana pendek gitu ya, low profile lah gitu loh, low profile gitu loh. Terus kalau yang kayak begini-begini nih kayaknya kayak apa, nanggung gitu loh. Kalau 9 naga pun dengerin dia, mungkin 9 naga mungkin ngamuk bukan karena apa, ngapain kau sebut-sebut namaku gitu loh, gitu kan, ngapain kau sebut-sebut namaku, karena 9 naga itu udah tenang dan damai gitu loh. Kamu jangan sebut-sebut dia gitu loh. Ini kan apa namanya ya? Apa motivasimu untuk ngomong seperti itu gitu loh. Terus buat si Buah Naga itu ya, kalau kau mau pergi preskon ya, kau minum dulu, ngopi dulu, biar apa namanya kau mengerti ini alur cerita apa sih yang diomongkan gitu. Yang diomongkan ini alurnya apa sih gitu loh. Jangan kok ucuk-ucuk ngomong Tenovi sama Densu lebih mementingkan uang daripada pengobatan. Oh my god, Buah Naga. Kau itu terlalu kejam, kau berbuat kejam, kau Buah Naga, kejam kau ya. Gak boleh. Kau kan gak tahu riwayat kasus ini seperti apa gitu loh. Ucuk-ucuk datang baru kosok-kosok mata langsung ngomong begini-begini. Jadinya begini loh, sungguh disayangkan Buah Naga, kamu kan orang pinter gitu loh. Kamu kan orang pinter. Jadi biarlah orang melihat kamu sebagai orang pinter gitu loh. Jangan karena mentang-mentang mau terjun gitu jadi pahlawan kesiangan, jadi orang nggak mau dengar gitu. Jadinya yang singkatnya begitu aja. Orang kamu bikin preskon biar orang mau dengar kamu gitu kan. Orang malah nggak mau dengar gitu loh. Karena orang kira kamu lagi ngigau gitu loh. Terus apa namanya ngomong-ngomong untuk pusaran kasus ini ya, si Buah Naga ini menurut saya udah outside, mulutnya itu udah outside. Karena kenapa? Pertama dia ngomong Densu tidak punya usaha katanya. Dia itu waktu pingsan itu berapa lama sih? 1 tahun 6 bulan gitu. Dia nggak tahu si Densu itu punya burger bangor gitu, nggak tahu dia. Iya, nggak pernah dia makan itu. Iya. Karena saking kayaknya gitu, nggak pernah makan burger bangor. Nah, terus kalau kirim paket pakai apa dia? Nggak pakai Lion Parcel dia, iya, nggak tahu dia. Terus kalau dia di jalan-jalan mukanya Densu itu di Lion Parcel nggak pernah lihat dia. Terus dia bilang kan, Denny Sumargo itu suka cari orang, dia tidak bisa bekerja, makanya dia numpang hidup, mau kondok lah ya, dibilangkan begitu. Jadi Densu itu mencari orang-orang yang kaya gitu untuk dipacarin. Contohnya si Amo ya, kalian mengerti lah, nanti saya disomasi lagi ya. Si Amo ya. Nah, terus sama C Olive, karena C Olive itu kan katanya C Olive kaya gitu. Kenapa kok urus sampai ke situ? Ini kan urusan permasalahan hukum. Ya Tuhan, bikin emosi aja kan.
ini kan urusan permasalahan hukum. Kenapa apa mau kondok dibawa-bawa gitu? Hah? Yang punya omong mana, yang punya kondok mana gitu loh. Dia pintar lah, dia cari orang yang kaya, suka-suka dia gitu loh. Jadi Indonesia ini ya, Indonesia ini carilah orang yang ngomong yang penting-penting. Nah, kayak Fahmi itu, pengacara Fahmi. Penting-penting dia ngomong. Kalau ini bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Ya, itu yang saya perhatikan itu. Saya kan pengamat juga. Iya. Jadi dia ngomong itu kayak ke apa ya, kepanasan gitu kan. Jadi dia ngomong itu bukan ngomong yang penting-penting. Nah, tapi dia yang penting ngomong. Nah, itu bedanya, Bos. Jadi saya tanpa mengurangi rasa hormat, bagi saya dia sih orang pinter gitu. Bagi saya dia orang pinter, tapi kok maksudnya kok kalau orang pinter kok gitu ngomongnya, ya? Apa salah minum obat apa gimana, aku juga nggak ngerti gitu. Kemarin-kemarin sih masih saya pantau gitu, maksudnya saya lihat dia itu suka bantu orang kan gitu, bagus gitu, suka bantu orang bagus, tapi permasalahannya kok untuk kalau masalah Densu ini kok dia blunder gitu loh. Nah, kalau memang dia ada punya dendam dan kebencian sama Densu, karena waktu di podcast Densu dengan Mahfud membahas masalah dia, maksud saya jangan nebeng di sini dendamnya. Bikin kalau memang jantan bikin peperangan di tempat lain gitu loh. Di tempat lain bikinnya gitu loh. Ngapain bikin nebeng di sini permasalahan kayak orang nggak punya gigi aja. Kan begitu. Iya kan? Betul nggak? Apa yang aku thank you. Ini yang terbang-terbang tolong ya di ini ya, di jedor-jedor ya. Begitulah guys. Oke, halo silakan. Pesan aku cuma dikit doang sih buat Jangan dikit, banyak lah halo. enggak, dikit doang. Thank you ya. Pesan aku buat engkok-engkok glodok tuh ya. Nanti kamu akan merasakan apa yang dirasakan Bang Jai sama Bang Erdilau. Mungkin sekarang kamu ada di posisi Bang Erdilau dulu atau Bang Sultan Bojong, tapi nanti kamu akan merasakan hal yang sama. Udah gitu doang, thank you. Oke, asam lambung silakan. Asam lambung. Asam lambung. Oke, Bang Sultan. Ya, itu terkait bayam-bayam, kan saya udah sering berstatement ya, sejak dia mengeluarkan statement pada saat preskon, itu saya sudah bilang nih pengacara blunder ini untuk kliennya gitu loh. Ternyata kan kesini-kesini faktanya seperti itu gitu loh. Jadi apapun itu kira-kira ungkapan yang tidak strategis untuk klien kita itu ya baiknya dijaga gitu loh, jangan kebablasan gitu loh. Pada akhirnya kan akhirnya klien kita sendiri yang rugi gitu loh. Terus ini yang kita sayangkan juga, makanya pesen sama Tenopi udah nggak usah pakai lagi ring-ringan gitu loh ya. Itu tidak bagus gitu loh. Sistem kerja ring 1, ring 2, ring 3 itu akhirnya timbullah miskomunikasi, gontok-gontokan, itu yang terjadi gitu loh. Nah, terus pada saat perjanjian upaya damai kemarin gitu loh, kenapa gagal ya? Salah satunya memang kan saya dari awal sering mengungkapkan upaya damai seperti itu tidak akan selesai dengan pada saat sekali kunjungan gitu loh. Jadi baiknya antar kuasa hukum ini melakukan pendekatan gitu sampai benar-benar ada titik temu yang fix. Jangan ada media juga gitu loh. Nanti kalau memang sudah sepakat, nah baru seremonialnya dilakukan dengan menggunakan media dan semacamnya gitu. Ini kan tidak gitu loh. Dilakukan seperti itu. Terus juga mediator nggak ada. Masa host dijadiin mediator? Masa presenter jadi mediator? Kan nggak bisa. Tanyakan kepada Bang Sultan Bojong, kenapa punya niat bantu si A kemarin? Tuh. Halo Koko Hiro. Halo, siap Bang. Oke, Bang Sultan kenapa? Gimana?
kenapa Bang Sultan awalnya mau bantu si A? Ya, apapun itu kan gitu loh. Sebenarnya kalau terkait pengacara memang sudah tugasnya kan membantu siapapun itu. Jadi tidak terkait dia masalahnya apa gitu loh. Sejauh memang itu tidak bertentangan dengan hati nurani dan memang bisa kita jalankan, ya jalan gitu. Seperti itu. Jadi beda ya dengan masyarakat biasa gitu loh. Jadi kita itu bukannya membantu, memang profesi kita, bila orang membutuhkan jasa kita ya kita harus siap gitu. Jadi seperti itu, Kak. Oke, Bang Advokat, Bang, coba kenalin diri dulu. Apa mau keluarin statement apa boleh Bang? Silakan. Pertama, sahabat saya ada Bang Sultan Bojong, Siapa? ada RD Lau, ya kan? Ada siapa nih? Ada Asal nih ya. Asam lambung, Ya, pokoknya ada drama halu. Asam lambung. Ya. Jadi kalau saya mau review dari awal, Bang Sultan Bojong mungkin pernah ingat ya, kita skoma dengan Novi. Ingat nggak di awal? Ya, Ya kan? Iya. Dan saya pernah bilang sama Novi, ini kan konteksnya belum masuk wilayah hukum. Kenapa nggak tidak duduk bareng? Lalu kemudian mengacu pada Permensos atau datangi Dinsos. Ingat nggak? Kita kan ngomong itu kan dulu di awal. Iya, saya yang bicara. Iya kan gitu. Tapi kemudian karena terlalu banyaknya akrobat, orang main silat, ya kan. Akhirnya kan kasus ini menjadi film yang setengah gitu kan. Ya, akhirnya sekarang kan sengaja arahnya ikut enggak. yang saya ucapkan di Ya. awal itu kan. Dan saya sebetulnya juga agak khawatir ketika ya, gimana Bang? Iya, maksudnya sekarang juga akhirnya kan Iya, makanya kan. ya. Kalau semuanya bisa menahan diri, Bang, sinyalmu Bang. Coba kamu ini manjat tower dulu Bang. akhirnya kan ya. Iya, ya udah silakan. Saya lagi di DPR ini. Lagi ketemu Komisi 1 kebetulan baru selesai. Jadi gini, saya berharap sudah stop teman-teman, biarkanlah Novi dengan Agus menyelesaikan dulu. Konteks hukumnya kan belum ada, satu itu. Nah yang kedua, bila mana ada masalah hukum yang lain, misalnya katakanlah pelaporan hukum dengan yang lain, ya jangan dulu dimasukkan ke dalam konteks yang sama. Ya, saya pikir kemarin sudah bagus itu. Ya, entah kenapa tiba-tiba Novi keluar. Saya pikir mungkin Novi harusnya melihat dulu lah sisi baiknya dulu. Kan tidak harus deal hari itu juga, tapi kan minimal ada kesepahaman duduk barengnya itu loh. Nah hari ini kan walaupun dia ke Mensos, kan ujung-ujungnya apa? Mungkin RD pernah bicara kan sama Pak Menteri ya, RD ya? RD, ya kan? RD kan pernah kan bicara dengan Bang Saiful Yusuf. Silakan bicara deh. Sama nggak? Seperti Untuk yang permasalahan diomongin Novi ini, sama Pak. saya sudah pernah berkomunikasi dengan Pak Menteri yang diangkat oleh Pak Prabowo. Dilanjut Pak. Ya, jadi saya jauh hari sebelumnya, sebelum ini ribut-ribut, saya pernah minta sama RD agar menghubungi Pak Menteri. Karena kebetulan saya dengan beliau pernah bicara ini detail. Dan memang apa yang sekarang dilakukan, apa yang sekarang kemudian disampaikan, itu sama, nggak jauh beda. Nah sekarang tinggal para pihaknya nih, ya kan? Mau nggak ini dikeluarkan sebelum negara mengambil alih? Karena semua kembali pada aturan, taat aturan. Gitu aja kalau saya, Koko. Kita kan Oke, nggak mau thank ini you, Bang. Terima ribut-ribut. kasih, Bang. Novi orang baik, Agus. Sinyalmu loh Bang. Dan Kiki gitu ya. Oke. Oke, thank you sayang. Kok sambil jualan? Iya sayang. Nggak apa-apa. Aku udah mau selesai kok ini. Biarin aja lah. Mau sepi-sepi lah. Terserah kalian. Kalau kalian nggak setia sama aku. Tunggu, nggak bisa aku turunin bang. Turun sendiri bang.
Jadi kalau kalian mau check out ya, kalian check out lampu emergency ini bisa nih 100 lebih aja ya. Iyalah, penting lah jualan di kantor kami ini. Iya, lampu, iya. Saya kan koko lampu aku. Nah, yang check out lah saya, nggak boleh kalian kayak gitu. Orang